Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feren Septeno. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan materi yang sama dari mata kuliah kalkulus dengan judul materi mengidentifikasi penggunaan turunan. Sebelum kita masuk pada materinya, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas saat ini. Yang pertama, turunan fungsi invers. Yang kedua, turunan fungsi implisit. Yang ketiga, turunan tingkat tinggi. Keempat, turunan fungsi aljabar. Kelima, turunan fungsi transendan. Dan yang terakhir, turunan fungsi parameter. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu turunan fungsi invers. Turunan fungsi invers digunakan saat kita ingin mengetahui laju perubahan dari fungsi kebalikan. Misalnya, Y sama dengan F pangkat min 1 kali X. Untuk rumusnya, D per dx kali F pangkat min 1 kali X sama dengan 1 per F aksen kali F pangkat min 1 kali X. Untuk contoh soalnya, jika Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1 dan diketahui F dari 1 sama dengan 3, maka ditentukan D per dx dari F pangkat min 1 kali X kali dx sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus D per dx dari F pangkat min 1 dari X sama dengan 1 per F aksen kali F pangkat min 1 kali X pada X sama dengan 3, karena F dari 1 sama dengan 3. Jika F pangkat min 1 kali 3 sama dengan 1, maka F aksen dari X sama dengan 3X kuadrat tambah 1. Jika F aksen kali 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 4. Jadi D per dx kali F pangkat min 1 kali 3 sama dengan 1 per 4. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan F dari X. Turunannya dihitung dengan aturan rantai. Untuk contoh soalnya, kita tentukan dy per dx dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Untuk penyelesaiannya, kita turunkan kedua sisi terhadap X. Misalnya, D per dx dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan D per dx dari 25. 2x tambah 2y kali dy per dx sama dengan 0 jika dy per dx sama dengan min x per y. Selanjutnya, turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan kedua, ketiga, dan seterusnya dari suatu fungsi. Untuk contoh soal, kita tentukan turunan kedua dari f dari x sama dengan 2 pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Untuk penyelesaiannya, turunan pertama, f aksen dari z sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Untuk turunan kedua, F double aksen dari Z sama dengan 62. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar melibatkan polinomial, pecahan, akar, dan lain-lain, dan dihitung menggunakan aturan dasar diferensial. Untuk contoh soalnya, tentukan turunan dari F dari X sama dengan 3x kuadrat tambah 2x per x. Untuk penyelesaiannya, kita sederhanakan dulu. F dari X sama dengan 3x tambah 2 jika F aksen dari X sama dengan 3. Selanjutnya, turunan fungsi transenden. Turunan fungsi transenden. Fungsi transenden mencakup fungsi trigonometri, eksponensial, dan logaritma. Untuk contoh soalnya, kita tentukan turunan dari F dari X sama dengan 1 dari sin X. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan aturan rantai. Misalnya F aksen dari X 1 per sin X kali cos X sama dengan cos X. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu turunan fungsi parameter. Jika X dan Y dinyatakan sebagai fungsi dari parameter T, maka dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Untuk contoh soalnya, jika X sama dengan T kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan T pangkat 3, tentukan dy per dx. Untuk penyelesaiannya, dy per dt sama dengan 3t kuadrat, dx per dt sama dengan 2t. Jika dy per dx sama dengan 3t kuadrat tambah 2t sama dengan 3t per 2. Teman-teman, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembahasan materi saya di saat ini. Demikian,
untuk pembahasan seri saat ini. Terima kasih.